Selamat pagi Pak Marlon. Selamat pagi Bu Halimah. Bagaimana nih Pak Marlon kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Ya, alhamdulillah ya Pak Marlon ya. Saya dengar Pak Marlon mau melakukan kegiatan coaching ya Pak Marlon ya. Benar Bu. Oke. Pak Marlon, sebelum melakukan kegiatan coaching nih, sebagai awal kegiatan apa yang Pak Marlon akan persiapkan? Nanti saya akan ajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Marlon ya. Pertama-tama nih Pak Marlon, yang akan saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai pada coaching pada pagi hari ini ya Pak Marlon ya. Jadi nanti Pak Marlon dan coachnya akan saya amati ya Pak, dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya Pak Marlon ya. Nah lalu kemudian nih Pak Marlon, bagaimana nanti Pak Marlon bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya, dan bagaimana coach dari Pak Marlon tadi merespon dan menanggapi pertanyaan dari Pak Marlon berikan ya. Kemudian jangan lupa Pak Marlon untuk menerapkan dari prinsip coaching, yaitu kemitraan ya Pak Marlon ya, ada memaksimalkan potensinya, proses kreatifnya, seperti itu ya Pak Marlon. Nah baiklah Pak Marlon, saya akan menanyakan pertanyaan pertama nih. Yang pertama, kompetensi apa nih yang akan Pak Marlon kembangkan pada kegiatan coaching pada pagi hari ini? Baik Bu, nanti mungkin saya nanti kan akan menjadi coach. Nanti saya akan menjadi pertama pendengar yang aktif dulu. Mendengarkan nanti penjelasan dari coach saya. Oke. Saya akan berusaha mendengarkan kronologi dan masalah yang dikemukakan oleh coach saya. Kemudian nanti saya akan menjelaskannya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik. Tujuannya kan untuk menggali, menemukan banyak informasi lagi. Sudah lengkap ya sepertinya ya rencana Pak Marlon ini ya. Sudah siap nih untuk melakukan coaching. Lalu Pak Marlon, lanjut ke pertanyaan kedua Pak Marlon ya. Bagaimana kompetensi yang secara spesifik yang ingin Pak Marlon observasi nih saat coaching berlangsung? Jadi saya akan memberikan dulu pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, pertanyaan-pertanyaan nanti maksudnya yang mengarah ke masalah yang dihadapi oleh coach saya. Tujuannya nanti saya akan mengumpulkan dulu banyak informasi, kemudian informasi itu nanti akan saya gali, kemudian nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan terbuka supaya nanti coach itu bisa memberikan jawaban-jawaban yang lebih luas dan lebih lengkap lagi. Kemudian nanti di sini kami nanti akan membicarakan melalui pertanyaan-pertanyaan ke coach saya, kira-kira nanti bagaimana menemukan solusi yang terbaik. Oke, sangat sempurna ya, lengkap ya Pak Marlon ya. Sepertinya yang akan Pak Marlon lakukan ini ya. Baiklah Pak Marlon, pertanyaan terakhir nih. Oke, indikator pencapaian dan tugas pengembangan apa yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching nanti Pak? Tentunya sebagai seorang coach, saya akan merasa berhasil jika nanti saya dapat menggali pertanyaan-pertanyaan, menggali banyak informasi. Informasi itu nanti kan bisa saya gali melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada rekan coach saya nanti. Benar sekali ya. Harapannya nanti setelah informasi itu terkumpul, kemudian saya gali, kemudian nanti mungkin akan saya tanyakan komitmen dari coach saya, bagaimana kira-kira solusi yang bisa kami diskusikan nanti.
ya Pak Marlon ya. Baiklah, itu saja yang ingin saya tanyakan nih Pak Marlon, kepada Pak Marlon. Semoga kegiatan nanti berjalan dengan lancar ya Pak Marlon ya. Itulah kegiatan pra-orkestrasi kita. Nah, silakan Pak Marlon melakukan coaching terhadap coachingnya. Semangat ya Pak Marlon ya. Baik Bu, semangat. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Marlon. Assalamualaikum Bu Yeni, selamat pagi. Gimana perasaan Ibu hari ini? Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Marlon. Alhamdulillah sehat Pak. Sekarang saya agak merasa kewalahan sebagai seorang guru itu Pak. Saya ini banyak sekali memilih kegiatan yang harus diatur. Seringkali terasa sulit untuk menyelesaikan yang baik. Mulai tugas saya sebagai tugas tambahan, wakil humas, sebagai pembina ekstrakurikuler Pak, belum lagi sebagai wali kelas Pak. Ya. Oh gitu, saya mengerti Bu. Memang profesi guru itu kan sangat menuntut. Mari kita bicarakan lebih lanjut lagi Bu. Apa kegiatan Ibu sekarang yang sedang berlangsung bersamaan dan mungkin harus diatur dengan baik? Ini Pak, saya ini memiliki beberapa kelas yang harus saya ajarkan. Saya juga harus menyiapkan beberapa persiapan pembelajaran. Kemudian saya juga melakukan pertemuan dengan orang tua. Dan juga sekarang ini sedang berlangsung proyek sekolah. Ditambah lagi dengan tugas-tugas tambahan yang sudah saya sebutkan di awal tadi Pak Marlon. Itu yang sedang saya rasakan saat ini Pak. Wah, dari yang saya dengar itu Bu ya, Ibu memiliki jadwal yang padat. Bagaimana sih biasanya Ibu ini mengatur waktu dan tugas-tugas yang menumpuk itu seperti kondisi sekarang ini? Nah, itulah Pak. Saya itu cenderung ya Pak ya, melompati dari satu tugas ke tugas yang lain tanpa memiliki rencana yang jelas, kemudian dan akhirnya itu membuat saya sendiri kewalahan untuk mengaturnya, begitu Pak. Oke, Bu. Mari kita coba menyelesaikan semuanya itu. Tapi kan kalau semuanya itu dilakukan tanpa rencana yang jelas, memang kan bisa membuat stres ya Bu. Bagaimana jika kita coba mengambil pendekatan yang lebih terstruktur? Pertama kan, apakah Ibu sudah mengidentifikasi, mengenali prioritas yang mana yang didahulukan dulu dari kegiatan tersebut Bu? Iya Pak, tentu saja kelas adalah prioritas utama dan proyek juga sekolah merupakan mendekati batas waktu yang harus saya lakukan. Belum juga laporan dari sebagai tugas wakil kepala sekolah maupun laporan kegiatan ekstra yang harus saya laporkan ke pimpinan, begitu Pak Marlon. Baik Bu, saya paham. Tapi langkah konkret yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masing-masing kegiatan itu kira-kira bagaimana rencana Ibu? Sepertinya saya harus membuat daftar langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk menyelesaikan masing-masing kegiatan. Selanjutnya Pak, saya akan mengalokasikan waktu yang spesifik, tugas-tugas yang memiliki jeda di antara kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian saya juga harus membuat rencana harian yang lebih terperinci untuk mengatur jadwal yang lebih ketat. Ya menurut saya itu kedengarannya masuk akal, realistis Bu ya. Tapi bagaimana nanti Ibu bisa merasakan pendekatan itu kira-kira apakah sudah sesuai atau perlu menggunakan teknik lain dalam manajemen waktu? Saya akan mencoba menggunakan teknik manajemen waktu sepertinya begitu Pak Marlon, untuk membantu meningkatkan produktivitas kinerja saya sebagai guru, meningkatkan kinerja saya sebagai wakil kepala sekolah, meningkatkan kinerja saya sebagai pembina ekstrakurikuler dan juga sebagai koordinator proyek. Nah, mungkin itu juga bisa membuat fokus saya selama periode tertentu dan kemudian juga saya
pun memberikan waktu ya Pak, untuk memberikan diri sendiri untuk ada waktu istirahat jeda gitu loh Pak. Ya sih Bu, saya pernah mendengarkan teknik seperti itu Bu ya. Itu menurut saya ide strategi yang bagus sekali. Mungkin Ibu perlu nanti menerapkannya, kemudian nanti dilihat apakah itu bisa membantu meningkatkan fokus Ibu dalam bekerja melaksanakan tugas-tugas tadi. Baik Pak, saya mungkin nanti akan mencoba menerapkannya. Ya Bu, nanti Ibu coba nanti dilihat apakah teknik tersebut cocok untuk Ibu terapkan, dan apakah nanti setelah diterapkan bisa membantu Ibu dalam bekerja di sekolah tempat Ibu bertugas. Sepertinya saya akan membantu minta bantuan dari rekan sejawat, Pak, rekan guru di tempat tugas saya. Kemudian saya minta bantuan staf sekolah. Saya berkolaborasi dengan guru mapel dan guru BK, juga mungkin berkolaborasi dengan orang lain. Saya juga ingin meminta pandangan terhadap pimpinan tempat tugas saya untuk membantu mengurangi beban dan meningkatkan efisiensi atas kinerja saya, gitu Pak. Ya Bu, sebenarnya sih diskusi kita ini sangat menarik Bu ya. Cuman sayang sekali waktu sudah terbatas Bu. Mungkin dari pengamatan Ibu apa hal yang bisa Ibu ambil dari percakapan kita hari ini? Saya sangat berterima kasih sekali atas saran dan bantuan dari Pak Marlon. Saya merasa lebih siap lagi, saya merasa bisa mengatur waktu lagi, dan saya bisa memiliki jeda waktu istirahat untuk kegiatan saya agar menjadi lebih baik lagi Pak. Senang bisa membantu Ibu. Ya harapannya Ibu tetap konsisten dalam perencanaan juga pelaksanaan tugas-tugas Ibu yang dibebankan atau mungkin ya itu kan dipercayakan dengan Ibu. Saya yakin Ibu bisa mengatasi tantangan ini dengan lebih baik, dan harapan saya di pertemuan kita nanti selanjutnya Bu, Ibu bisa lebih bersemangat lagi. Demikian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali lagi. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk saya Pak Marlon. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Pak Marlon, selamat siang Pak Marlon. Selamat siang Bu. Tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya Pak ya, sudah kelihatannya? Ya Bu, sudah alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dari kegiatan coaching yang Pak Marlon lakukan tadi nih, apa saja yang Pak Marlon lakukan pada saat coaching tadi? Indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang sudah Pak Marlon lakukan tadi bagaimana? Jadi Bu, di proses coaching tadi saya sebagai seorang coach sudah berusaha menggali informasi dari coach saya sendiri. Kemudian alur yang saya lakukan saya kira sudah sesuai dengan alur kita, mulai dari proses coaching sehingga permasalahan atau hal yang dihadapi oleh coach saya itu akan terlihat dengan jelas, karena saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka. Kemudian coach saya juga sudah menyampaikan ide ataupun solusi yang bisa kami terapkan nanti di dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh coach saya. Oke. Nah, berikut catatan dari saya ya Pak Marlon ya, setelah saya mengamati tadi. Jadi hasil dari observasi yang sudah saya amati tadi berdasarkan yang sudah dilakukan dan berbasis data ya Pak Marlon ya. Yang pertama, kegiatan sesi tadi sudah berjalan dengan sangat baik Pak. Malah karena tadi saya juga lihat sudah memakai dengan alur tirta, jadi Pak Marlon mampu nih menggali potensi yang ada pada coach Pak Marlon tadi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach Pak Marlon tadi bisa terbuka dan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya.
Dan Pak Marlon juga sudah melakukan prinsip coaching nih. Jadi ada kemitraannya, lalu ada proses kreatifnya, bisa memaksimalkan potensi dari coach Pak Marlon tadi. Kemudian Pak Marlon ya, potensi apa lagi nih yang ingin Pak Marlon kembangkan setelah kegiatan coaching kita hari ini, Pak? Jadi Bu, saya itu dalam proses coaching tadi ya tetap potensi yang ingin saya kembangkan sih, supaya nanti coaching saya ini terus berkembang dengan baik. Dari hasil coaching kami tadi kan saya sudah melihat potensi itu dari coaching saya, di mana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang langsung mengarah terhadap masalah yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian coach saya sudah menanggapinya, memberikan jawaban ataupun fakta yang dihadapi oleh ibu itu. Kemudian kami juga tadi sudah sepakat dengan coach saya untuk melanjutkan ide-ide atau solusi yang muncul tadi dari coach saya itu. Jadi harapannya dengan pertemuan ini nanti coach saya itu dapat berkembang lebih baik lagi. Oke, baiklah Pak Marlon ya. Semoga kedepannya bisa melakukan kegiatan coaching menjadi lebih baik lagi ya Pak Marlon ya, dan bisa dapat diterapkan nih dalam kehidupan Pak Marlon sendiri dan di dalam proses pendidikan ya Pak Marlon. Oke, terima kasih Pak Marlon atas waktunya. Terima kasih Bu.